berkat Allah penuh dengan kelimpahan, sebab Dia Allah yang sanggup melakukannya. Kami bersuka cita Tuhan, kami sungguh bersuka cita karena Engkau Yesus, berkat-Mu melimpah. Mari saudara nyatakan, kasih setiamu nyata bagiku. Katakan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kepala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan
saudara. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, dilimpahi atas anugerah. Sekali lagi nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes Lord, haleluya, haleluya. Mari puji Dia. We worship You, we praise You God. Kami diberkati dengan kesehatan yang melimpah, dengan perlindungan yang sempurna, dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Bahkan hidup kami, hidup yang penuh dengan kelimpahan di dalam Engkau. And we trust in You God. In Christ alone. Place, percayakan kau saudara kepadanya. Yes, in every victory, let me say, Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber pengharapan kita. Katakan, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me say on me, my source of strength, my lagi more. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me say on me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. Yes, victory, let me say on me, my source of strength, my source of hope. We trust in You God. Angkat tangan saudara ke langit. Hidup kami akan hidup berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Ada kuasa dari salib Kristus yang membuat kami akan terus hidup berkemenangan, 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 berkemenangan. Mari nyanyikan, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me say on me, my source of strength, yes God, my source of hope. In Christ alone, in Christ alone, in Christ alone. Engkau penyelamat kami Tuhan.
Engkau segalanya bagi kami. Ketika kami memandang salib-Mu, di situ Tuhan, kami melihat anugerah-Mu, pertolongan-Mu, segalanya Tuhan kami telah terima. Yes Lord, Engkau penyelamat kami, penyelamat kami, our Savior. Kau berikan segalanya bagi kami. Kami mau berikan hati kami, hidup kami, sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan-Mu. Mari nyanyikan pujian ini. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu.
dipulihkan. Engkau yang terluka disembuhkan. Engkau yang mengalami beban berat diangkat beban itu. Engkau yang mengalami kekalahan hari ini. Aku berkata ada kemenangan bagimu. Sebab Yesus telah mati di kayu salib. Artinya ada victory, ada kemenangan di dalam Yesus. Hinalala Yesus. Dalam hadiratmu padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Katakan lagi, padamu ku berserah, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Hai Jemaat GCB, kembali lagi di dalam GCB Newsflash. Hari ini kita akan dilayani oleh pastor kita yang selalu setia dalam kondisi apapun, selalu ingin dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya bagi kita semua. Siapakah beliau? Beliau adalah Pastor Kong. Dan tema khotbah hari ini adalah Tuhan yang melampaui harapan Anda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Pribadinya selalu ingin memberi kepada kita. Dia memberikan anugerahnya, berkatnya, kemuliaannya, sukacitanya, bahkan nyawanya untuk kita. Dia yang hidup di dalam kita juga membuat kita serupa dengan Dia, sehingga kita juga selalu dan selalu ingin membagikan berkat itu dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan dan sukacita. Sekarang waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan kita. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR GCB yang ada di layar saudara, dan juga saudara bisa transfer ke nomor rekening atas nama Gereja Kasih Anugerah di akun BCA dengan nomor rekening 035 308 0714. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sekianlah GCB Newsflash untuk minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Expectation, harapan di dalam Tuhan. Bye. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, Happy Sunday, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Welcome back, kembali kita kepada firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang selalu memberikan kehidupan, kabar baik yang luar biasa. Dan semakin kita mendengar kabar baik yang luar biasa, jiwa kita semakin dikuatkan, iman kita semakin dikuatkan, kita bisa menghadapi hidup dengan kekuatan yang dari surga, bukan dengan kekuatan dari kita. Sebelum kita mulai firman Tuhan, saya ajak saudara untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus terlebih dahulu. Setiap kali saya melihat perjamuan kudus, saya melihat pekerjaan Tuhan Yesus yang luar biasa.
beyond expectation, melampaui apa yang saya pernah pikirkan. Saya hanya berharap kalau Tuhan mengampuni dosa saja sudah cukup, tetapi Tuhan tidak hanya melakukan pengampunan dosa lewat darah yang tercucur, dia juga oleh bilurnya, oleh tubuhnya yang dirajam, dipukul, mengambil semua sakit penyakit saudara, secara fisik saudara. Berarti kesembuhan dan kesehatan ilahi adalah bagian di dalam rencana Tuhan yang luar biasa, yang kita terima dengan iman percaya, karena ini adalah hadiah dari surga. Angkat roti yang ada di tangan saudara, mari kita berdoa. Aku mengucap syukur Tuhan, bahwa aku melihat bahwa ini tidak hanya sebagai roti biasa, tetapi ada tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan. Dengan semua sakit penyakit dunia ditumpahkan ke tubuhnya, sehingga bentuk badannya, bentuk mukanya sudah tidak kenali, rusak oleh sakit penyakit dunia yang dia tanggung. Oleh sebab itu Tuhan, kami terima kuasa bilur-Mu untuk kesembuhan hidup kami dan kesehatan tubuh jasmani kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima, percaya. Amin. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Angkat cawan yang ada di tangan saudara. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa yang kami lihat tidak hanya cawan biasa, anggur biasa, tetapi kami melihat darah Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan, mengampuni semua dosa dan pelanggaran kami, termasuk tuduhan-tuduhan di dalam hidup kami dan hati nurani yang bersih. Makasih Tuhan, kami terima darah Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur, mari kita terima. Kami terima kesembuhan secara fisik dalam hidup kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kami terima kesehatan ilahi, serta kami terima pengampunan dosa yang dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, tadi saya buat satu statement bahwa saya bangga sama Tuhan dan bangga dengan pekerjaan dia. Dia selalu bekerja itu melampaui expectation kita. Melampaui harapan kita. Itulah Tuhan saudara dan Tuhan saya yang surprise kita. Kita berharapnya A, Tuhan memberikan A++, B+, C, dan lain sebagainya. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara di dalam hari raya Pentakosta ini sebagai salah satu klimaksnya, dan saya ingin membawa saudara dari Bethlehem sampai ke Yerusalem, dari Christmas sampai ke Pentecost. Dari Bethlehem, apa yang saudara dapati? Yang saya dapati adalah God is with us. Tuhan menyertai kita pada waktu dia lahir di dunia ini. Kita tidak lagi sendirian, Tuhan menyertai saudara dan saya. Dari Bethlehem kemudian ke Golgota. Apa yang saudara lihat di atas kayu salib? Bahwa God is for you and for me. Tuhan itu melakukan sesuatu untuk saudara dan untuk saya. Wah, luar biasa. Tuhan bagi kita. Dan kemudian sampai ke Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Tuhan Yesus naik ke surga, dia mencurahkan rohnya supaya boleh tinggal dalam hidup kita. Statement saya adalah God is in us. Tuhan sekarang sudah tinggal di dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Dari God is with us, Tuhan menyertai kita, menuju God is for us, Tuhan bagi kita, dan terakhir God is in us, dia hidup di dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Wah, itu satu komplit ya yang Tuhan lakukan, beyond expectation. Saya bahas sedikit satu-satu saudara. God is with us, Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan menyertai bumi ini di saat bumi ini lost, hilang dalam dosa. Menuju maut mestinya, lonely, kesepian. Tapi Tuhan Yesus datang sebagai bayi di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Sehingga saudara dan saya tidak perlu merasa lonely lagi. Karena dia menyertai saudara dan saya. Bahkan Tuhan Bapa di surga sudah membuat Tuhan Yesus lonely. Di mana Tuhan Yesus datang ke bumi berarti dia keluar dari surga untuk sementara waktu.
Dia meninggalkan surga yang sangat penuh dengan kemuliaan, dengan persekutuan yang tidak habis-habis dengan Bapaknya. Dia tinggalkan surga kemuliaan, dia datang ke muka bumi. Bolehlah ya saya pakai istilah he made himself lonely. Dia membuat dirinya lonely. Kenapa bisa demikian? Karena dia ingin bersama dengan saudara dan bersama dengan saya. Wow. Jadi saudara dan saya tidak perlu merasa lonely, kesepian lagi. Saudara, di antara saudara ada seorang yang saya belajar banyak dari dia. Dia punya kebiasaan kalau orang sakit dia kunjungi. Di rumahnya, di rumah sakit. Satu hari saya bicara sama dia, kemudian saya tanya, kenapa? Apa yang mendasari kamu melakukan demikian? Jawaban dia itu menyentuh hati saya. Dia bilang, Pastor Kong, orang yang sakit itu kadang merasa sendirian. Karena sakit yang dia alami, dia merasa lonely. Dan dia waktu ngunjungin orang gak cuma 10 menit, 20 menit, kadang-kadang bisa berjam-jam, saudara. Itulah saat-saat mereka lonely, mereka dalam posisi rendah dalam hidupnya. Aku ingin bersama dengan mereka. Aku ingin menghibur mereka. Walaupun kadang dia tidak banyak bicara mungkin ya, tapi just being with them. Hanya duduk aja bersama-sama dengan orang yang sakit. Saya belajar sesuatu. Wow, itu cermin dari Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan itu sympathize dengan saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. By the way, side note saudara ya. Saat saya menyampaikan firman ini, saudara mungkin sudah tahu beritanya bahwa sedang terjadi perang di Israel, di Gaza Strip. Dan saat ini Israel sedang mengalami pressure, tekanan secara internasional mungkin ya. Dan bukan mungkin, udah pasti. Dan setahu saya lebih banyak negara yang memusuhi Israel daripada menyukai Israel. Dan saat ini kemungkinan dia merasa lonely. Karena apa? Karena dunia internasional tidak sedang membantu dia. Yang ada adalah pressure demi pressure. Padahal ini adalah negara demokratis yang luar biasa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Saudara dan saya juga bangsa pilihan Tuhan. Jadi kita boleh berdoa buat Israel supaya Israel tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Dan kita berdoa untuk orang Israel supaya mereka boleh kenal Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias yang asli. Sang Mesias yang hidup, yang sudah datang 2000 tahun yang lalu dan akan datang lagi. Dan juga orang-orang yang bertempur di sana supaya mereka juga boleh dicelikan mata rohaninya mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, yang berikutnya. God is for us. Tuhan bagi kita. Saudara tahu nggak, memang dia itu melawan dosa saudara dan saya. He is against our sin. Tetapi he is for you and more, for me. Tetapi dia membela saudara dan saya. Dia tidak suka dengan perbuatan dosa kita, tetapi dia suka sama saudara dan saya. Dan Bapa di surga telah mengkondem Jesus, telah vonis Tuhan Yesus yang salah. Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah. Tetapi kesalahan kitalah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan Bapa di surga tidak kondem saudara dan saya. Tidak menghakimi saudara dan saya. Penghakimannya sudah, kalau Tuhan menghakimi kita, habis kita saudara. Tetapi Tuhan menghakimi Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, pada waktu kita minta ampun sama Tuhan Yesus, waktu kita pertama kali kita bertobat, kita menerima pengampunan daripada Bapa. Tuh Bapa tidak kondem kita. Condemnation-nya, penghakimannya sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara masih menanggungnya, repot saudara. Saudara nggak bakalan ke surga. Karena surga itu tempat yang kudus. Dan by the way, saudara tidak bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri. Itu adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. God is for us. Beberapa waktu yang lalu bersama dengan Pastor Jimmy Apitule di Ciputra World Prayer Tower, kita buat doa dan juga seminar tentang mahkota duri, saudara. Luar biasa. Mahkota duri ini ada contohnya nih ya, duri ya. Artinya apa? Artinya setiap kutuk dan juga konsekuensi dari dosa itu kutuk yang ekspresinya banyak. Menjadi orang yang lonely, depresi, sakit dan lain sebagainya ya. Itu semuanya sudah ditanggung Tuhan Yesus dan ditanggungnya tidak
tidak tanggung-tanggung di atas kepala. Kepala ini kan sumber daripada otoritas. Kepala ini kan yang paling tinggi, saudara. Kepala ini yang maksimumnya. Berarti Tuhan sudah menanggung semua kutukan saudara dan saya secara full di atas kepalanya. Dan sebagai gantinya, dia memberikan berkat Abraham kepada saudara dan saya. Tadi saya mulai dengan berkata, saya bangga sama Tuhan. Tadi saya mulai dengan berkata, kalau Tuhan bekerja itu komprehensif sekali. Oleh sebab itu di dalam hidup kekristenan kita tidak bisa membanggakan diri. Karena apa yang kita lakukan gak bakalan cukup. Tetapi semua itu adalah kasih dan anugerah Tuhan. Setelah kita menerima kasih dan anugerah Tuhan, makanya kita tidak bisa diam, kita pasti akan memberitakan kabar baik tersebut. Karena kabar baik itu begitu luar biasa. Dan tidak mungkin diam, kita pasti akan melakukan pekerjaan yang baik. Karena kita sudah menerima pekerjaan yang sungguh amat baik daripada Tuhan Yesus secara cuma-cuma. Itu waktu kita memberitakan kabar baik, waktu kita melakukan pekerjaan baik untuk orang lain, itu adalah ekspresi daripada kasih Tuhan yang sudah hidup di dalam hidup kita. Luar biasa sekali. Dan kemudian Pak Sujimi membuat sebuah statement, dia bilang gini, sudahkah saudara menyerahkan mahkota duri saudara? Hidup ini tuh banyak duri-duri yang menusuk kita. Kita menjadi korban di dalam banyak hal, saudara. Korban disebut orang bodoh lah, korban disebut orang yang gak mampu lah, banyak hal-hal yang lain, disalahkan orang dan lain sebagainya. Dan itu semua membuat kita itu merasa tertekan, stres. Tapi ingat, Tuhan Yesus sudah mengambil semuanya ini. He is for you. Dia sudah mengambil semuanya untuk saudara dan saya. Dan kalau Tuhan menyertai saudara, kalau Tuhan is for you bersama dengan saudara, membela saudara, saya bacakan Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Semuanya ini. Jika Allah di pihak kita, dan sudah pasti, siapakah yang akan melawan kita? Ini sebuah pertanyaan sekaligus tantangan, saudara. Siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya adalah tidak ada. Karena Tuhan is for us. Tuhan tidak hanya menyertai kita. Dia pro sama saudara dan saya. Sekali lagi, dia tidak pro dengan dosa saudara dan saya, tapi dia pro saudara. Dia mengasihi saudara, sehingga pada waktu kita merasa dikasih Tuhan, sadar dikasih Tuhan, tiada jalan lain kecuali kita berkata, Tuhan, aku ini buruk, aku ini berdosa, dan aku sekarang terima kebaikan dari Tuhan. Dan sekarang saya tahu, dulu aku orang berdosa, sekarang aku sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sebenar-benarnya, dulu aku buta, sekarang aku melihat. Amazing grace, luar biasa. Saya bawa ini saudara, dadu. Kamera bisa zoom in. Ini dadu saudara ya. Apa sih dadu? Dadu ini adalah sebuah permainan. Permainan. Bisa hanya untuk sekedar permainan atau bisa dijadikan judi. Tapi biasanya dadu ini konotasinya kebanyakan judi ya saudara ya. Kenapa saya bawa dadu ini? Dalam hidup ini kita ini seringkali menjadi korban. Hidup ini kata orang seperti undian. Nah kalau undian itu nggak enak. Yang menang selalu bandarnya. 95%, 99% bandar yang menang. Kebanyakan yang mainnya itu kalah. Jadi saudara, permainan ini saya sudah sama Pak Sujimi sudah pernah ceritakan di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara dan saya tidak perlu lagi mengalami undian yang menyakitkan hidup saudara dan saya. Karena yang hal ini juga sudah Tuhan ambil. Undian yang sering menyakitkan hidup kita. Probabilitas untuk mendapatkan undian yang benar itu kecil. 1 dibandingkan berapa juta, bahkan berapa miliar. Nggak akan mungkin lah. Tapi yang buruk sudah diambil Tuhan Yesus. Sekarang yang ada adalah undian kepastian. Saudara dan saya pasti, He is for you and He is for me. Luar biasa sekali. Dia mengasihi saudara dan saya. Sehingga hidup kita bukan lagi gambling. Hidup kita adalah sebuah kepastian. Bukan ya atau tidak, tidak atau ya kadang-kadang, tapi sebuah kepastian. Dan yang terakhir saudara, God is with us, God is for us, God is in us. Tuhan bersama dengan kita, Tuhan bagi kita, dan yang terakhir Tuhan tinggal di dalam hidup kita yang kita rayakan hari ini, hari Pentakosta. Pentakosta. Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian dia mencurahkan Roh Kudus-Nya.
murid-muridnya di loteng atas di Yerusalem dipenuhi Roh Kudus, saudara dan saya juga bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Salah satunya kita mendapatkan karunia Roh Kudus, salah satunya adalah berbahasa-bahasa yang baru. Ini sudah saya sering beritakan dan hari ini saya tidak konsentrasi di situ. Hari ini saya konsentrasi tentang God is in us. Tuhan itu sudah tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Dan ingin saya beritakan kepada saudara dan saya. Bahwa dengan dia tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Dia menjadi satu dengan saudara dan saya. Katakan satu. S-A-T-U. Artinya saudara dan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Undivided. Inseparable, tidak bisa dipisahkan lagi. Kita sudah menjadi satu. Artinya apa sih Pastor Kong, apa yang menjadi satu? Saya buat statement berikutnya. Who he is who you are. Siapa Tuhan menjadi siapa saudara. Karena dia menyatu saudara dengan hidup saudara dan saya. Dia membuat saudara dan saya menjadi seperti dia. Who he is, siapa Tuhan Yesus itu sekarang menjadi siapa kita saudara. Luar biasa. Di dalam roh tentunya, belum di dalam jiwa kita, belum di dalam tubuh kita masih mengalami tantangan, jiwa kita masih ada emosinya, ya Tuhan tidak tentunya, Tuhan sempurna. Tetapi paling tidak saudara tahu di dalam roh saudara, sepertiga bagian dari hidup saudara, bahkan hakiki sebenarnya saudara adalah makhluk roh. Saudara itu adalah makhluk rohani yang mengekspresikan diri saudara lewat jiwa saudara. Di dalamnya ada intelek saudara, ada emosi saudara, personality saudara. Dan casing saudara ini adalah tubuh yang masih fana. Belum kekal nanti kalau dikasih tubuh kemuliaan. Dan lagi apa artinya menjadi satu dengan Tuhan? Artinya what he has is what you have. Apa yang Tuhan punyai adalah yang saudara punyai. Itu kata itu saudara ya sangat sederhana. Dan perlu direnungkan dalam sampai masuk ke hati kita. Karena apa yang Tuhan punya sudah milik saudara dan saya. Kadang itu menjadi too good to be true. Karena kita tidak terbiasa dengan bahasa seperti itu. Karena harapan kita itu kecil. Tetapi seperti yang saya katakan. God beyond expectation. Itulah Tuhan saudara dan Tuhan saya. Pekerjaan dia itu di luar kemampuan saudara menalarnya. Saudara hanya berani berharap segini. Tuhan memberikan plus banyak sekali. Jadi apa yang saudara miliki menjadi apa yang Tuhan miliki menjadi apa yang saudara miliki saat ini juga. Tentunya masih di alam roh saudara. Nah, bagian kita adalah merubah cara berpikir kita. Seperti hari ini, dengan saya khotbahkan demikian, saudara dalam hati saudara, di dalam otak saudara, saudara berkata, ya saya setuju. Walaupun saya belum mengalami sepenuhnya, tetapi saya setuju dengan janji firman Tuhan. Saya setuju dengan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat saya. Mulai dari alam roh saya. Di mana yang sudah menyatu dengan Tuhan, pada waktu saudara dan saya mempercayai itu, maka apa yang ada di dalam roh kita adalah hidup, adalah kebenaran, kebebasan yang luar biasa dari surga itu mengalir lewat cara berpikir kita bisa menjamah tubuh kita. Sehingga pada waktu kita sadari misalnya kita aminkan janji Tuhan itu. Akibatnya hati kita menjadi senang. Tadinya kita stres, tadinya kita depres, menjadi tidak lagi. Dan bisa menjamah tubuh kita yang tadinya sakit-sakitan. Nah, namanya orang stres, pikirannya kacau. Tuhan gimana ya? Di depan ada iblis yang mau mencoba membunuh saya, ada penjahat yang mau menodong saya. Stres kita karena kita melihat atau berpikir dengan cara berpikir yang salah. Waktu kita stres akhirnya kita menjadi takut, kita menjadi mengurung diri. Nah, itu salah satu efeknya. Mulai dari roh ke jiwa kita bahkan ke tubuh kita. Tetapi hari ini saya beritakan kabar baik bahwa roh saudara adalah luar biasa. Di dalamnya adalah roh Tuhan yang tinggal dalam hidup saudara. God is in us. Hari Raya Pentakosta. Luar biasa kan saudara ya. Apa artinya menjadi satu? Saya ceritakan cerita yang berikut saudara ya. Saudara sudah dengar dari istri saya Temi. Di dalam talk show Mother's Day bulan lalu. Dia katakan bahwa orang tua kami mengajak kami tinggal bersama-sama dengan mereka. Padahal rumahnya
cuman beda 100 meter, 120 meter mungkin ya, atau kurang dari itu. Tapi mereka minta karena usia mereka juga bisa ngobrol sama-sama, bisa makan sama-sama, ada persekutuan yang indah, bisa sharing-sharing firman Tuhan bersama. Dan akhirnya saya sama Temi bawa dalam doa dan intinya kita sepakat. Nah saudara, dengan tinggal bersama kita bisa sharing bersama. Apa yang dia sharing saya dengar, apa yang saya sharing dia dengar. Puji Tuhan. Nah ada lagi, apa yang papa mama saya beli, yang dia makan, puji Tuhan menjadi makanan saya. Dan apa yang saya beli makanan, menjadi makanan buat mereka juga. Berarti apa? Kami sudah menjadi satu. Sudah di rumah yang satu, sudah di tempat yang satu, saudara. Luar biasa. Jadi apa yang dia makan, itu juga yang saya makan. Bedanya adalah dia makan lebih sedikit, saya makan lebih banyak. Haleluya. Dan apa yang saya makan, juga dia makan. Itu adalah salah satu cerita sederhana ya, tentang menjadi satu. Itu pun sebenarnya belum menjadi satu secara full ya saudara ya. Hanya menjadi satu di dalam satu rumah. Itu berkatnya sudah luar biasa saudara. Apalagi menjadi satu di dalam Tuhan, di dalam satu sama rohnya. Itu luar biasa sekali. Nah itulah kekristenan saudara. Kekristenan itu lebih daripada sekedar agama yang punya hukum-hukumnya yang saya tidak anti. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa Christianity itu adalah sebuah relationship. Kalau orang punya hubungan yang baik saudara ya, orang itu nggak bakalan hitung-hitungan. Nggak bakalan hitung-hitungan misalnya saya makan sama istri siapa yang makan lebih banyak. Nggak mungkin. Kalau orang yang masih hitung-hitungan seperti itu artinya musuh saudara. Temen aja nggak hitung-hitungan. Ya makan sama-sama udahlah bagi rata, satu orang bayar berapa, kadang-kadang yang bayar lebih sedikit, no problem. Malah dibayarin, it's okay, itu namanya relationship, itu namanya friendship. Nah kita sama Tuhan itu lebih daripada friendship. Itu relationship-nya antara bapak dengan anak, antara pengantin pria dengan kita gerejanya sebagai pengantin perempuan. Sangat keren saudara, sangat luar biasa. Dan karena Yesus hidup saudara, karena Yesus hidup di tengah-tengah pandemi ini dia hidup saudara. Dia tidak mati, dia tidak terusik oleh pandemi itu. Dia tidak perlu hati-hati dengan pandemi. Saudara dan saya perlu hati-hati. Perlu melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dan itu baik. Tapi Tuhan Yesus nggak perlu yang seperti itu. Nah karena Tuhan Yesus tidak pernah takut, dia sekarang hidup di dalam hidup kita. Izinkan cara berpikir saudara dan saya lewat hari raya Pentakosta ini. Bahwa Tuhan sudah tinggal di dalam hidup saudara dan saya untuk selama-lamanya. Dia sudah menyatu. Izinkan hidup daripada Tuhan Yesus itu mulai mengalir jiwa di jiwa kita. Sehingga kita menjadi tenang, kita menjadi restful. Iya boleh kita tetap menjalankan protokol pemerintah dengan baik. Tidak negligent, tidak sembrono, melakukan yang sebaiknya lah, yang sepinter-pinternya saudara. Tetapi yang paling penting adalah menyadari kehidupan Kristus mengalir dalam hidup saudara. Kenapa? Kalau saudara pakai semua masker yang ada, bagus cuci tangan. Tapi kalau hati saudara penuh rasa takut, itu juga tidak banyak membantu saudara. Tapi kalau disertai dengan hati yang penuh sukacita, percaya Tuhan menyertai, bekerja percaya Tuhan menyertai, berkat mengalir di dalam hidup saudara dan saya. Saya bacakan satu ayat saudara yang jarang kita baca. Dan ayat ini juga, pasal ini juga nggak panjang-panjang, cuma satu pasal, tapi intinya luar biasa. Di Filemon 1 ayat 6, saudara pelajari baik-baik. Aku berdoa untukmu agar iman yang sama-sama kita miliki secara efektif memperdalam pengertianmu tentang setiap hal baik yang menjadi kepunyaanmu di dalam Kristus. Perhatikan kata-kata ini. Di situ ada kata efektif. Berarti efektif itu bekerja dengan baik. Di situ ada kata memperdalam pengertianmu. Berarti pengertian saudara dan pengertian saya perlu diperdalam. Dan hari ini saya sedang memberitakan firman Tuhan, memperdalam pengertian saudara dan pengertian saya. Pengertian apa yang Filemon
penulis Filemon, Rasul Paulus ingin berikan kepada Filemon dan saudara dan saya, yaitu tentang setiap hal baik yang telah menjadi kepunyaanmu di dalam Kristus. Berarti Tuhan Yesus sudah melakukan sesuatu yang baik, yang sekarang sudah menjadi kepunyaanmu. Wah, luar biasa. Dan itu yang saya sebutkan, dia tinggal di dalam hidup saudara dalam bentuk rohnya, dan dia memberikan sepenuhnya dari dia ada di dalam hidup saudara dan saya. Sangat amat keren. Sekali lagi, belum saudara alami di dalam jiwa saudara kadang, belum saudara sepenuhnya alami di dalam tubuh saudara, tetapi Tuhan sudah berikan di dalam rohnya. Dan caranya supaya kita mengalaminya adalah kita membuka hati kita untuk mempercayainya, membuka telinga untuk mendengarnya dan berkata, aku percaya, dan merenungkan firman Tuhan itu bahwa di dalam roh kita itu adalah roh Kristus. Kalau ada roh Kristus berarti ada kehidupan, ada kebangkitan, tidak ada sakit penyakit, ada sukacita, ada berkat yang luar biasa. You name it, 1001 hal yang baik, bahkan 1.000.001. Tinggal di dalam roh saudara dan saya, saudara sudah mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus itu dan alirkan di dalam jiwa saudara. Dengan cara apa? Mengaminkan firman Tuhan itu, merenungkan firman Tuhan, mengatakan, ya aku percaya. Kalau saudara nggak percaya, saudara blok apa yang saudara miliki sehingga tidak mengalir dalam jiwa saudara dan tubuh saudara. Tapi kalau saudara aminkan, apa yang ada di dalam roh itu mengalir di dalam jiwa saudara dan mengalir di dalam tubuh saudara. Kolose 2 ayat 10. Dan di dalam Kristus Yesus kita menemukan kesempurnaan kita. Ini juga luar biasa. Kita menemukan kesempurnaan kita. Kita sepenuhnya dipenuhi oleh Allah saat kepenuhan Kristus meluap di dalam kita. Dia adalah kepala dari setiap kerajaan dan otoritas di alam semesta. Ini juga ayat yang luar biasa. Ini juga ayat yang luar biasa. Tapi saya pengen kembali lagi saudara ke Filemon tadi ya. Ke Filemon tadi ya. Kita bacakan lagi ya. Aku berdoa untukmu, kata Rasul Paulus, agar iman yang sama-sama kita miliki ini, yang secara efektif ini, memperdalam pengertianmu. Berarti pengertian kita perlu diperdalam. Perlu diperdalam. Dan kalau saudara merasa saudara sudah mengerti, saudara perlu memperdalam lagi. Karena kalau sehari ini saudara mengerti kata kepenuhan, puji Tuhan. Tetapi ada pengertian kepenuhan lain. Ada pengertian lain. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu setiap hari baru. Karena steadfast love itu setiap hari baru. Selalu fresh. Memang Tuhan tidak pernah berubah. Tetapi dia memberikan setiap hari ke dalam hidup saudara itu fresh dan segar setiap hari. Memperdalam pengertianmu tentang setiap hal baik. Setiap hal baik yang menjadi kepunyaan siapa? Kepunyaan saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Sadar nggak saudara punya kehidupan Allah di dalam hidup saudara? Sadar nggak Roh Kudus hidup di dalam saudara? Sadar nggak saya balik? Sadar nggak bahwa saudara tidak perlu stres dalam hidup? Itu baru jadi statement yang mengagetkan saudara ya. Kenapa? Karena Roh Kudus itu tidak pernah stres. Dan kalau saudara izinkan Roh Kudus itu mengalir di dalam jiwa dan tubuh saudara, saudara punya hak istimewa untuk tidak pernah stres seumur hidup saudara. Kadang-kadang memang kita belum sadari. Kadang-kadang kita belum mengalami karena kita lupa saudara. Dan hari ini bagian saya adalah mengingatkan saudara sekaligus firman Tuhan mengingatkan saya. Haleluya. Satu ayat lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 17b. Karena sebagaimana keadaan Yesus sekarang, demikianlah keadaan kita, demikianlah keadaan kita. Artinya, keadaan kita sama seperti keadaan Tuhan Yesus. Di mana? Tuhan Yesus ada di surga, tetapi keadaan kita sama seperti Tuhan Yesus di surga, di muka bumi ini, di dunia ini. Oh, itulah Pentakosta. Kembali lagi saya bilang, Tuhan itu kalau bekerja nggak tanggung-tanggung. Dia tidak hanya menyertai saudara di Bethlehem. Dia tidak hanya bagi saudara di Golgota. Tapi dia juga lewat Pentakosta hidup di dalam hidup saudara dan saya dalam bentuk rohnya. Jadi kalau saudara melihat saya, saudara tidak lagi melihat saya, saudara melihat Kristus di dalam saya.
Kalau saya melihat saudara, saya tidak lagi melihat hanya diri saudara, saya melihat Kristus di dalam hidup saudara. Pertanyaannya, sudahkah saya melihat Kristus di dalam hidup saya? Kadang saya lupa, saya jujur. Tapi hari ini saya diingatkan kembali. Sudahkah saya melihat bahwa Kristus itu bahagia sehingga saya juga punya hak istimewa untuk bahagia hari ini? Sudahkah saya melihat Tuhan Yesus berkecukupan? Berarti hari ini saya juga berkecukupan. Walaupun di sana sini saya masih perlu bayar ini, bayar itu, dan lain sebagainya. Tapi cara saya melihat diri saya adalah Tuhan tidak hanya menyertai akan memberikan berkat. Tidak hanya dia selalu pro saya. Tetapi dia tinggal di dalam hidup saya untuk selama-lamanya. Luar biasa. Jadi bagian saya hari ini adalah melihat kepada roh Allah yang tinggal di dalam roh saya. Saya tidak lagi melihat kebutuhan secara fisik. Walaupun ada kebutuhan sini, walaupun kadang-kadang tubuh ini bisa capek dan bisa sakit, tapi saya berbahasa-bahasa rohani. Saya bilang saya disembuhkan oleh bilur Tuhan Yesus. Saya katakan saya baik-baik saja oleh bilur Tuhan Yesus. Itu cara melihat yang benar. Dan kalau saya lagi sedih, kadang-kadang ada represi ingin menyerang saya melihat ke roh saya. Saya melihat ke Tuhan Yesus yang ada dalam roh saya. Saya membaca firman-Nya, merenungkannya setiap kali saya membaca firman Tuhan. Saya melihat refleksi hidup saya di dalam firman Tuhan. Di mana Tuhan mengatakan saya sempurna, saya komplit. Paling tidak di dalam alam roh saya. Dan saya berkata, ya, saya tidak perlu depresi. Saya tidak perlu stres. Karena Tuhan Yesus bahagia, maka saya bahagia. Saudara tahu kopi susu ya? Kopi susu itu berarti ada kopinya, ada susunya. Katakanlah saya kopinya, Tuhan Yesus susunya. Pada waktu dicampur saudara, itu sudah jadi kopi susu. Ada berapa di dalam kopi susu itu? Ada 2. Ada Tuhan Yesus dan ada saya. Ada Tuhan Yesus dan ada saudara, ada kopinya dan ada susunya. Tetapi waktu kita minum itu tidak lagi bagian kopinya dan susunya sudah menjadi satu. Itu kira-kira ilustrasinya. 2 menjadi satu, tetapi kita tidak kehilangan identitas kita. Karena apa? Karena ada identitas kita, ada identitas Kristus Yesus. Identitas kita di dalam Kristus Yesus. Dan yang terakhir saudara, kita itu mengharapkan Tuhan itu mengampuni dosa kita. Pardon kalau bahasa Inggrisnya. Tetapi sampai hari raya Pentakosta Tuhan tidak hanya pardon us, tidak hanya mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus memberikan kita kuasa. From pardon kepada power. Itulah hari raya Pentakosta. Pada waktu Roh Kudus tinggal, dicurahkan dalam hidup kita. Itu janji Tuhan. Engkau akan memiliki kuasa. Kuasa itu tinggal di dalam hidupmu. Saudara tahu dinamit ya. Ledakannya kencang sekali. Itulah kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan kuasa Tuhan itu bisa dipakai untuk memberitakan kabar baik dan juga bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya tutup dengan cerita ini saudara. Seorang ibu-ibu, dia sedang naik bus. Dan kemudian di dalam bus itu ada cukup banyak orang dan kemudian ada perampok masuk. Dan kemudian dia mulai merampokin jam tangan, cincin, anting-anting dari orang-orang di dalam bus. Dan gak ada yang berani berkutik saudara. Karena perampoknya ada beberapa orang. Pada waktu perampok itu sampai ke depan ibu itu, ibu ini bilang, "Get rid of me! In Jesus name, jangan jamah saya." Wow, dan apa yang terjadi? Amazing saudara. Perampok itu kaget, dan akhirnya perampok itu tidak mengambil barang ibu ini, perampok ini pergi keluar dari bus. Well, itu kejadian nyata dan power kuasa Tuhan itu tidak hanya dalam bentuk rohani, tapi kita bisa aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. God is with us, Tuhan menyertai kita. God is for us, Tuhan bagi saudara dan saya. Dan sekarang God live in us. Saudara meminta pengampunan, pardon, Tuhan berikan pardon, pengampunan, dan Tuhan juga berikan kuasa dalam hidup saudara dan saya. Kita mengharap demikian, tapi Tuhan kita beyond expectation. Bapak, aku berdoa untuk setiap jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa, pendengar yang setia, izinkan kami melihat bahwa God beyond expectation, Tuhan yang melampaui semua harapan kita, sudah ada tinggal di dalam roh kita.
Bagian kami adalah melihat siapa kami di dalam Engkau, siapa Engkau di dalam kami, sehingga kami tidak beroperasi hanya lewat jiwa kami dan tubuh kami, tetapi jiwa kami, pikiran kami perbaharui senantiasa. Kami selalu melihat ke alam roh kami, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam roh kami, dan izinkan kuasa ilahi, kehidupan Tuhan Yesus dari roh kami mengalir menjamah tubuh, menjawab jiwa kami, pikiran, emosi kami, kehendak kami, dan juga menjabat tubuh kami, menyembuhkan kami dari sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Pemirsa pendengar yang setia, itulah Tuhan saudara dan saya. Memberkati saudara dengan luar biasa di atas muka bumi ini loh. Tapi apa gunanya kalau saudara dapat berkat Tuhan, tapi kemudian tidak mengenal Dia dan kemudian pergi ke neraka setelah kita meninggal? No. Tuhan memberikan hidup yang indah di bumi dan lebih indah lagi di surga untuk selama-lamanya. Kalau saudara mau percaya Tuhan Yesus, ikutin doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini, katakan hari ini, aku membuka hatiku. Aku percaya sama Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tinggallah dalam hidupku untuk selama-lamanya. Ampuni semua dosaku dan pelanggaranku. Hari ini, jadikan aku putra-putri kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kalau saudara sudah doakan demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra-putri kerajaan surga. Berkat kasih Bapa di surga menyertai hidup dalam hidup saudara. Anugerah Tuhan Yesus Kristus berlimpah di dalam hidupmu. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupmu memimpin hidup saudara dan saya mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai kepada kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. God bless you. Jesus love you.